Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-12 dari serial anime Isekai yang berjudul Isekai de Chetsuki wa Tenishita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Skin diawali dengan diperlihatkannya penyerangan ke istana di episode sebelumnya. Mengetahui serangan itu merupakan dalang dari kakak Lexia, membuat para prajurit bergosip tentang hal itu. Yuya mengingat tentang perkataan Owen yang meminta dirinya untuk mengawal putri Lexia dan menyelesaikan kekacauan yang terjadi. Setelah mengingat hal itu membuat Yuya akan pergi ke aula istana. Namun secara tiba-tiba Lexia kemudian mengajak Yuya jalan-jalan berdua, karena Yuya belum pernah berkeliling sejak tiba di ibu kota. Luna yang mengetahui hal itu tentu saja menolak keinginan Lexia, dan beralasan jika hal itu sangat berbahaya bagi Lexia jika dia berkeliaran di ibu kota. Ternyata niatan Luna sama seperti Lexia, yang ingin berjalan-jalan berdua dengan Yuya, dan meminta sang putri untuk tinggal di istana. Melihat kedua gadis itu berdebat, membuat Owen memberitahukan agar dia saja yang mengantar Yuya. Dan pada akhirnya Yuya ditemani Lexia dan Luna saat berjalan-jalan di ibu kota. Owen juga ikut bersama mereka, namun dia mengawasi dari kejauhan. Setelah itu Lexia mengajak Yuya untuk mampir ke toko perhiasan, sedangkan Luna mengajak Yuya untuk mampir ke tempat pandai besi. Hal itu membuat mereka kembali berdebat satu sama lain. Yuya kemudian melihat ke arah Owen dan berharap dia akan membantunya. Namun ternyata tenki kamo. Yuya kembali menjadi pusat perhatian semua orang, dan mereka menganggap jika Yuya merupakan seorang bangsawan karena busana dan gerakan Yuya terlihat sangat elegan. Ternyata Yuya sedang melihat area sekitar, namun dia tidak merasakan tatapan haus darah. Setelah itu Yuya melihat ke tempat serikat petualang, yang membuat Luna menanyakan tentang hal itu. Ternyata Yuya juga tertarik untuk bergabung ke serikat petualang, dan dia juga memberitahukan jika dirinya sudah mendaftar di serikat dagang. Mengetahui jika Yuya sering bertarung melawan monster, membuat Luna mengajak Yuya untuk bergabung di serikat petualang. Karena jika Yuya mendaftar di serikat petualang, maka dia bisa memperdagangkan material monster dengan mudah, atau mencari uang tambahan dan masih banyak manfaat yang lainnya. Mengetahui jika Luna juga akan mendaftar, membuat Lexia melarang Luna karena dia merupakan pengawal pribadinya. Namun Luna beralasan jika dia ingin mendapatkan penghasilan tambahan, dan dia juga mengajak Luna untuk mendaftar. Setelah terdiam sesaat, Lexia kemudian menyusul Luna dan Yuya ke dalam serikat petualang. Owen yang melihat Lexia dari kejauhan hanya bisa pasrah. Setelah itu mbak resepsionis yang ada di sana meminta Luna dan juga Yuya untuk mengisi formulir jika ingin mendaftar di serikat petualang. Yuya mengira jika kedua petnya juga diharuskan mendaftar. Namun mbak resepsionis itu memberitahukan jika tuannya saja yang harus mendaftar. Setelah itu di saat Yuya mengisi formulir, dia diminta untuk menuliskan elemen sihir yang dia miliki. Yuya merasa jika dia menuliskan semua elemen, maka hal itu bisa menyebabkan kehebohan. Oleh karena itu dia menuliskan 3 elemen dasar, yaitu air, api, dan juga angin. Di kolom yang terakhir Yuya diminta untuk menuliskan kapasitas energi sihir yang dia miliki. Karena tak mengerti akan hal itu membuat Yuya menanyakannya. Mbak resepsionis menjelaskan jika mereka bisa menilai kapasitas sihir dengan bola kristal. Yuya dan Luna hanya perlu menyentuh bola sihir tersebut, dan setelah itu bola kristal akan berubah warna berdasarkan kapasitas energi sihir dari seseorang yang menyentuhnya. Luna kemudian mencobanya, yang membuat bola kristal berubah ke warna kuning. Luna sudah menduga jika dia tak mahir dalam ilmu sihir. Setelah itu giliran Yuya yang melakukannya, dan secara tiba-tiba melihat bola kristal hancur, membuat semua orang yang ada di sana terkejut dibuatnya. Yuya,
本当に何者なんだ? Ternyata energi sihir Yuya sangat besar, yang membuat bola kristal itu tak mampu menahannya. Tak hanya itu, bahkan mbak resepsionis kembali terkejut setelah mengetahui jika Yuya mampu menggunakan 3 elemen sihir. Ternyata orang yang mampu melakukan hal itu cuma muncul dalam legenda atau di cerita dongeng. Mendengar hal itu membuat Yuya merasa lega, karena dia tak jadi menulis semua elemen sihir. Setelah mengkonfirmasi senjata apa saja yang dipakai oleh Yuya, mbak resepsionis kemudian meletakkan formulir mereka di sebuah mesin yang seperti mesin cetak. Hai, こちらがユウヤ様とルナ様のギルドカードです. Karena baru mendaftar membuat mereka memulai peringkat dari paling bawah, yaitu peringkat F. Setelah menjelaskan beberapa peraturan guild, mbak resepsionis baru menyadari jika dia belum memperkenalkan diri. 申し遅れました。私はエミリアと申します。 Setelah itu, saat Yuya sedang melihat beberapa misi, terlihat seorang gadis dengan baju penyihir menempelkan bobanya kepada Yuya. Belum diketahui dengan pasti apa motif dari gadis tersebut. Dia hanya memberitahukan jika dirinya ingin dekat dengan orang yang terlihat kuat. Melihat ekspresi Nek dan Akatsuki, sepertinya gadis berbaju penyihir itu bukanlah orang jahat. Melihat kejadian barusan membuat Lexia memberitahukan jika dia harus menjadi seorang petualang untuk melindungi Yuya dari wanita genit seperti tadi. Namun Luna melarang Lexia karena jika hal itu terjadi, maka si Owen bisa ambruk. Setelah itu, karena Putri Lexia juga akan ikut menjalankan misi, membuat Yuya dan Luna mengambil misi yang ringan, yaitu misi mengumpulkan tanaman herba. Yuya merasa bersyukur karena berkat skill identifikasi miliknya, dia bisa mengetahui cara pengambilan herba dengan benar. Lexia merasa nyaman karena dia bisa menghirup udara segar dan dapat melihat pemandangan yang menakjubkan. Owen kemudian meminta Lexia agar dia tetap berhati-hati dan tidak bertindak sembarangan. Namun perkataan Owen tidak didengarkan oleh Lexia, dan dia malah mengajak mereka piknik di lain waktu. Setelah itu Lexia menantang Luna dengan berlomba mendapatkan tanaman herba yang paling banyak, dan pemenangnya bisa memonopoli Yuya seharian, dan juga Yuya akan menjadi jurinya. Ternyata Luna menerima tantangan dari Putri Lexia karena kedua waifunya sedang berlomba, membuat Yuya ditemani oleh Nek dan Akatsuki. Nek ternyata menemukan tanaman herba yang cukup bagus, namun berbeda dengan Akatsuki yang menemukan tanaman herba yang bisa membuat orang mokat dalam seketika. Setelah itu, di saat Yuya sedang memilih siapa pemenangnya antara Lexia dan Luna, namun tiba-tiba Owen datang dan memberitahukan jika Rhaegar telah ditemukan. Owen juga meminta Yuya untuk meminjamkan kekuatannya. Mereka kemudian berangkat, sedangkan Luna akan menjaga Lexia dan akan kembali ke istana. Di perjalanan, Yuya mengingat perkataan Owen tentang para asasin dari Serikat Gelap yang sangat terampil dan membuat kesatria kerajaan tak bisa mengalahkan mereka. Diketahui jika Rhaegar berada di rumah isolasi. Setelah itu mereka pun sampai di tempat tujuan. Karena rumah terdengar sangat sepi, membuat Owen merasa jika para prajurit sebelumnya telah menangkap Rhaegar. Namun ternyata melihat serangan dadakan itu membuat Yuya terkejut dan segera masuk ke dalam rumah. Terlihat Rhaegar telah menyandera salah satu prajurit di sana, yang membuat Yuya meminta Nek untuk menunjukkan aksinya. Setelah menyelamatkan prajurit yang disandra, membuat Rhaegar dikepung oleh Owen dan para prajurit yang lain. Owen juga berkata agar Rhaegar segera menyerahkan dirinya. Rhaegar kemudian mengancam akan mengakhiri hidupnya karena merasa jika mereka ingin dirinya untuk segera menghilang dan tak akan ada orang yang sedih atas kematiannya. Mendengar hal itu membuat Yuya mengingat masa lalunya dan secara cepat datang ke hadapan Rhaegar untuk menghentikannya. Berkat kombinasi antara Yuya, Nek, dan Akatsuki, pada akhirnya Rhaegar dapat dilumpuhkan. Owen merasa jika pet yang dimiliki Yuya sangat bisa diandalkan, dan dia berterima kasih kepada Yuya dan kedua petnya. Karena berkat mereka, Rhaegar pada akhirnya dapat dilumpuhkan. Di saat para prajurit hendak membawa Rhaegar, namun sesaat kemudian
Gadis itu ternyata seorang Mala yang menjadi lawan Usagi sebelumnya. Dia berkata jika Rhaegar telah gagal karena rencananya kurang matang dan kurang beruntung. Diketahui jika gadis Mala tersebut telah memperalat Rhaegar dengan menjanjikannya menjadi seorang raja. Namun yang sebenarnya gadis Mala itu ingin memicu banyak peperangan dan melenyapkan banyak manusia. Karena Rhaegar sudah tak berguna membuat si gadis Mala ingin menghabisinya. Namun sesaat kemudian melihat serangan anak panah itu membuat Yuya mengira jika ada seseorang yang melepaskan anak panah dari luar rumah. Namun ternyata serangan panah itu berasal dari kekuatan yang dimiliki oleh gadis Mala tersebut. Dia dapat memanggil hujan panas sesuai keinginannya. Tak hanya itu, dia juga dapat memprediksi gerakan yang membuat awan tak berkutik saat hendak menyerangnya. Setelah itu, si gadis Mala mencoba melakukan serangan hujan panah ke arah Yuya. Namun yang terjadi, mengetahui jika pria tersebut bernama Yuya membuat si gadis Mala merasa beruntung karena dia telah menemukan sosok yang selama ini dia cari. Namun karena tak terduga dan juga karena Yuya sangat overpower, membuat si gadis akan menggunakan kekuatan malanya. Namun karena staminanya sudah habis karena pertarungan kali ini, membuat dia akan mundur terlebih dahulu. Mendengar kata Mala membuat Yuya merasa terkejut dibuatnya. Setelah itu, Yuya merasa penasaran tentang siapa sebenarnya gadis tersebut. Di sisi lain, terlihat seseorang yang membunyikan bel di rumah Yuya. Nah, itu dia alur cerita episode ke-12 dari anime Isekai Dechetsuki wa Tenshi Taorewa. Anulo Story akan menceritakan episode terakhir minggu depan. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.